kolom keterangan. Oke. Setelah kita pilih kolom keterangan, di sini nanti akan jadi highlight, ada biru-birunya gitu. Kemudian di sini ada tulisannya link to data in. Nah, jadi dari pick list atau dari tabel presensi A ini di kolom keterangan akan kita link atau kita hubungkan dengan data dari mana. Nah, karena kita tadi sudah bikin ya tabelnya, maka kita tinggal klik saja di bagian unexisting table. Nah, kemudian kita pilih tabel yang sudah kita buat tadi, yaitu keterangan. Nah, setelah itu, langkah terakhir kita tinggal klik saja di bagian apply. Nah, setelah itu akan ada apa ya istilahnya summary atau rangkumannya. Jadi kita akan bikin sebuah pick list di tabel A, di tabel presensi A pada kolom keterangan yang akan kita ganti dari tabel keterangan gitu ya. Nah, di sini udah sesuai, semuanya siap. Kalau misalkan butuh ada kolom yang lain, nah teman-teman bisa klik di bagian add new ini. Misalkan di sini ada 2 kolom yang perlu diambil pick list-nya gitu ya. Nah, cuman kalau di sini di contoh kita karena hanya satu saja, jadi kita cukup sampai di sini dan klik di bagian Go. Klik di bagian Go, tunggu prosesnya, maka Honeycode akan secara otomatis menghubungkan antar 2 tabel tersebut. Nah, terlihatnya bagaimana? Terlihatnya di bagian keterangan di sini itu ada tombol panah di sini. Nah, ini kalau teman-teman lihat ada datanya. Nah, data ini jangan diklik dulu karena nanti akan kita isi melalui interface dari aplikasi yang kita buat. Nah, ini kita close saja. Oke, status ini, ya. kalau sudah ada tandanya ini, berarti sudah terhubung antar 2 tabel. Oke, sampai di tahap ini, itu berarti kita sudah selesai membuat back-end-nya, atau sudah selesai membuat basis data presensi kita. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap yang kedua, yaitu untuk membuat tampilan interface-nya. Nah, Mas boleh nanya Mas, ngapunten. oke, boleh. Bagaimana? Pasti mumpung belum bingung. Ya. Nah, ini di pertama kali kita masuk, terus konfir email, terus kan muncul welcome to Honeycode itu kan. Itu perlu diisi atau di skip nggak ya? Ada what do you want to use Honeycode for, keterangan-keterangan ini. Perlu Oh diisi nggak ya, Mas? itu bebas sih. Jadi bisa diisi, bisa tidak. Cuman Oke. kalau biar mudah sih diisi saja. Diisi bebas juga tidak masalah sebenarnya. Tidak mempengaruhi aplikasi di dalamnya. Oke, siap. Terus untuk itu nama-nama kayak presensi pondok pesantren, presensi A, terus keterangan itu nanti tidak apa ya, nanti ketika aplikasi sudah jadi apa bisa diedit itu nanti? Bisa. Jadi Oh, nanti bisa. kalau sudah jadi bisa diedit juga dan bisa diganti-ganti juga. Jadi tidak masalah. Untuk sementara mungkin bisa disamakan atau disesuaikan dengan keinginan dahulu juga tidak apa-apa. Oke, Begitu. ini kan sekalian kita coba sekalian satu kelas gitu. Oh ya. Oke, Oke, baik. oke, makasih Mas Arman. Gus, Oke. Ya, Kang mungkin izin bertanya kalau lagi. ada pertanyaan, ya. Kang, maaf ya sebelumnya ini lupa ya di Neo Workbook ini kita milih yang launch manager apa yang mana Kang? Di bagian apa tadi? Neo Workbook. Oh ya, sebentar, ini coba saya share pakai PPT saja ya. Ya, Kang, siap. Bisa di-share ke grup Kang? Nah, di bagian di sini ada create workbook ini. Nah, tombolnya Ya. bisa diklik. Ya, Kemudian Kang. setelah itu masuk ke bagian ini. Pilih saja yang start from scratch. Siap Kang. Oke, nanti isi saja namanya. Seperti tadi yang kita praktekkan, di dalamnya ada namanya, kemudian sampai ke tahap link yang tadi ya. Oke, siap.
Makasih Kang. Oke. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu pembuatan interface-nya atau Mohon izin tampilannya. bertanya Pak. Oke, baik. Bagaimana? Oke, ini kan kemarin saya tidak mengikuti pembuatan akun AWS-nya. Cuma ini tadi saya nyoba langsung ke Amazon Honeycode-nya, masuk langsung try for free, tapi ini bisa sampai yang sama akhirnya sampai di ini sudah. Apakah nanti berpengaruh untuk kedepannya? Oke, iya. Sebenarnya Amazon Honeycode ini memang dia sebuah service terpisah dari Amazon Web Service. Jadinya memang dia tadi sebenarnya saya juga baru tahu tadi. Saya coba untuk bikin akun tanpa harus melalui akun AWS Educate dan ternyata bisa. Nah, jadi bagi teman-teman yang mungkin seperti Kak siapa ya tadi? Mohon maaf. Iya, seperti yang mungkin tadi bertanya, saya tidak lihat namanya tadi. Itu bisa dicoba saja. Bisa dicoba saja untuk Mas Rifki tadi. Ya, dari Mas Rifki itu bisa coba langsung masuk ke link builder.honeycode.aws-nya dulu. Tapi memang untuk jangka panjangnya itu akan lebih bagus untuk bisa di-link atau bisa dihubungkan dengan akun AWS Educate-nya begitu. Jadi mungkin yang pelatihan ini bisa diikuti juga. Nah, itu linknya sudah di-share lagi, mungkin bisa coba dicek ya. Mungkin nanti boleh minta nomor WA-nya atau gimana untuk komunikasi lebih lanjut. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke tahap kedua. Masih ada yang mau bertanya? Silakan, teman-teman santri. Yang perempuan kayaknya jarang suaranya ini ya, Mas ya. Iya. Yo, yang mana? Yang mau bertanya? Ya ini dari Arikso katanya. PP Hidayah. Yuk, mangga. Nah ini untuk apa new-nya ini di mana Mas? Tadi skip waktu masih buat akunnya. Jadi untuk meng-create new, membuat apa namanya presensi pondok pesantren ini gimana gitu? Skip waktu masih buat akun. Ya, bisa coba cek sudah masuk di halaman Honeycode-nya. Sudah Mas. Oke, nah sini mungkin kita pakai PPT saja. Nah, sama seperti tadi pertanyaan Mas Torik ya kalau nggak salah. Nah, di sini setelah masuk di bagian Amazon Honeycode-nya, nah klik saja di bagian di sini di atas ada Create Workbook. Nah, nanti akan ada tampilan untuk membuat file spreadsheet-nya yang tadi untuk database-nya. Gitu. Oke. Ini nomor induk siswa. Oke, semoga menjawab Mas Arikso ya tadi. Oke. Ya. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjutkan. Sepertinya masih aman ya. Ya, mungkin akan kita masuk untuk tahap pembuatan interface-nya. Nah, di sini untuk tahap pembuatan interface itu kita akan pilih terlebih dahulu. Jadi dari tampilan yang ini tadi kita selesai mengedit pick list. Nah, kita masuk ke halaman yang ada di sini. Karena tadi kita di bagian tabel ya. Nah, kita pilih di bagian builder. Klik saja di bagian builder, kemudian kita klik di bagian tambah. Di sini ada tulisan apps. Nah, kita build app. Kita klik tambah. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini,
how do you want to build your app? Nah, sama seperti pada saat kita membuat file database kita tadi, kita bisa gunakan with pre-configured, jadi kayak udah ada template-nya gitu. Nah, cuman karena kita ingin buat spesifik, kita akan pakai yang build from scratch aja, biar mudah ya. Kita klik saja di build from scratch. Nah, kemudian sebelum memulai untuk mengedit di bagian screen di dalam ini, nah kita perlu ganti dulu di sini ada nama aplikasinya kan, biar nanti kita mudah mengetahuinya. Kita ganti jadi presensi pondok. Sama seperti di bagian tabel, jadi pastikan namanya bisa dipahami ya oleh kita. Jadi maksud dari aplikasi ini apa gitu. Oke. Selanjutnya, setelah itu di bagian kiri di sini ada tulisan screen, yang artinya berarti layarnya. Nah, kita klik dulu di bagian tambah karena tadi kita kan butuh sebuah halaman yang digunakan oleh Ustadz dan Ustazah, kemudian halaman yang digunakan oleh santri, dan halaman utama. Jadi totalnya kita butuh 3 halaman atau 3 screen istilahnya. Nah, karena kita butuh 3, maka kita tambah dulu di sini agar menjadi 3 buah screen. Nah, jadi ada screen 1, dan screen 2. Agar memudahkan, kita ganti namanya. Bisa klik 2 kali di bagian screen di sini. Klik 2 kali, kemudian kita ganti di sini menjadi home gitu ya, misalkan halaman utamanya. Kemudian di bagian screen 1 kita ganti juga jadi pengajar gitu misalkan. Kalau enggak kita kasih nama teacher aja ya. Pengajar aja deh. Pengajar. Kemudian yang ketiga kita kasih santri. Nah, jadi kita punya 3 buah halaman yang nanti akan digunakan untuk presensinya. Nah, halaman home ini oke, sebentar, sepertinya. Oke, halaman home ini digunakan untuk halaman home itu bisa diakses oleh baik pengajar maupun santri. Nah, isinya adalah rangkuman dari presensi. Jadi, daftar presensi beserta keterangannya. Nah, di halaman pengajar itu adalah daftar presensi yang bisa diedit. Dan di halaman santri, nanti link untuk masuk ke halaman melihat daftar presensinya. Nah, oke, kita akan mulai untuk di bagian halaman utamanya dulu, di bagian home. Nah, di bagian home ini, itu kita lihat di bagian tengah. Di sini adalah tampilan dari aplikasinya yang nanti digunakan. Nah, di sini ada tulisan screen name. Nah, kita ganti dulu screen name-nya ini menjadi nama dari aplikasi yang tadi. Bebas sih, sebenarnya ini bisa diisi apa aja. Ini mungkin biar gampang, saya ganti jadi presensi pondok. Oke. Kalau misalkan ingin ganti sesuai dengan keinginan juga boleh, bebas di sini namanya. Nah, setelah kita ubah nama screen name-nya, sekarang kita isi halaman aplikasi kita dengan objek namanya. Jadi di dalam aplikasi ini adalah sebuah objek. Ada banyak sekali objek yang bisa digunakan. Nah, mungkin sama seperti pada saat kita belajar tentang website statis, kalau di dalam webnya itu tersusun oleh elemen, nah di dalam aplikasi ini melalui Honeycode tersusun oleh yang namanya objek. Oke. Untuk menambahkan objek, kita bisa klik di bagian bawah, di sini ada Add Object. Nah,
Kemudian kita pilih button aja ya, biar gampang. Kita pilih button dulu. Kita pilih 2, karena nanti halaman utama ini yang akan diakses oleh baik pengajar maupun santri. Jadi kita butuh 2 button, klik. Nah, kemudian yang button pertama itu akan kita ganti namanya jadi button untuk pengajar. Kemudian button yang kedua, button yang kedua adalah santri. Nah, jadi halaman home ini bukan lain adalah halaman loginnya istilahnya. Jadi di awal para santri maupun para santri dan pengajar itu akan mengakses halaman ini terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan masuk ke halaman yang kedua, yaitu halaman pengajar. Nah, oke, sebelum itu kita edit terlebih dahulu button kita di sini. Nah, di bagian button kita klik di bagian pengajar, kemudian klik di bagian action. Nah, di bagian action ini itu ada beberapa pilihan nih. Nah, kita klik saja di sini, on click navigate to. Nah, ini kita pilih ke pengajar karena kan kita ingin button ini mengarahkan ke halaman pengajar. Kemudian kita klik yang santri juga sama prosesnya, navigate to new screen santri. Oke. Nah, setelah itu maka tombol ini sudah terhubung dengan halaman siswa maupun halaman pengajar maupun halaman santrinya. Nah, sekarang kita edit di bagian pengajar. Nah, di bagian pengajar kita ganti dulu sama di screen name. Kita ganti lisensi pondok bebas. Kemudian kita akan tambahkan objeknya. Nah, oke, sebentar. Oke, nah kita klik di bagian objek dan kita tambahkan sebuah kolom list. Nah, kemudian kita masukkan tabel kolom apa yang ingin kita tambahkan. Nah, jadi kita akan tambahkan source-nya dulu berupa presensi A seperti tadi, display-nya semua. Setelah itu kita klik di bagian create. Nah, nanti akan ada tampilannya seperti ini nih. Nah, setelah itu kita coba klik di bagian sini, ada tulisannya no data. Ya, di bagian ini, di bagian no data ini, kalau kita klik tulisannya, nanti akan ada tulisan keterangan kolom data. Nah, di sini kita perlu klik di bagian editable, jadi biar dia bisa diganti-ganti. Nah, karena Mohon izin, memang Pak, terlalu cepat. Oke, mungkin kalau misalkan kecepatan nanti bisa dilihat recordnya ya, karena kita masih ada satu pengenalan lagi kan tentang recognition, jadinya biar waktunya mencukupi juga, setidaknya melihat gambarnya terlebih dahulu lah. Oke, nah kenapa kita perlu klik di bagian editable ini? Karena memang di screen pengajar di sini, di screen pengajar itu bisa melakukan presensi. Jadi yang bisa melakukan presensi hanyalah pengajarnya. Nah, setelah kita klik di bagian editable, kemudian kita pindah ke bagian santri. Nah, di halaman santri kita lakukan proses yang sama. Kita klik di bagian, kita ganti screen name-nya dulu. Presensi. Oke, setelah itu kita tambahkan sebuah kolom list. Sama kita masukkan
kolom listnya yang presensi. Kemudian kita create. Nah, bedanya hanyalah di bagian ini. Nah, di bagian ini node datanya ini pastikan editable-nya tidak tercentang ya, karena kalau tercentang nanti berarti para santri bisa absen sendiri, bisa presensi sendiri. Nah, kita tidak ingin hal tersebut. Nah, oke, nah di sini tampilannya sudah siap nih. Kita sudah siap. Nah, mungkin kita tambahkan satu tombol back ya, biar terlihat. Kita masuk ke pengajar, kita kasih button. Nah, button ini kita tulis home atau menu login ya. Nah, kita pilih screen-nya adalah home. Oke, sama pada santri juga kita perlu tambahkan button. Tambahkan home dan select screen-nya menjadi home. Oke. Nah, ini berarti aplikasi kita itu sudah siap. Dan kita tinggal praktekkan ya, seperti apa tampilannya nanti kalau dijalankan. Nah, oke, kita klik di bagian atas. Di sini ada tulisan View App. Nah, kita klik di bagian View App. Nanti akan membuka sebuah tab baru. Nah, ini adalah tampilan awalnya nih. Tampilan awalnya atau home-nya kita. Nah, kemudian kita masuk ke halaman pengajar terlebih dahulu. Kita masuk ke halaman pengajar, kemudian ada data-datanya seperti yang sudah kita buat tadi. Ada nama, nomor, dan keterangan. Nah, di sini kita bisa presensikan setiap siswa, setiap santrinya. Contoh nih. Misalkan di sini kita kasih nama, keterangannya hadir. Dani tanpa keterangan. Fatur Rahman izin. Kemudian Dana Fatadila sakit. Nah, setelah kita isi, kita coba kembali ke home. Kemudian kita masuk ke bagian santri. Nah, maka tampilannya akan sudah ada. Hanya saja di bagian santri ini tidak bisa diganti. Jadi ini hanya tulisan saja. Cuman kalau kita masuk ke halaman pengajar, nah kita bisa ganti. Misalkan Salman dari hadir menjadi izin. Nah, dan kita kembali ke bagian santri, maka menjadi izin. Nah, ya. Baik. Mungkin untuk demo pembuatan aplikasinya seperti itu. Kalau ingin dijalankan di mobile phone atau di smartphone masing-masing, nah teman-teman perlu download terlebih dahulu Amazon Honeycode di Play Store. Nah, nanti tinggal login, kemudian aplikasinya bisa digunakan bersama-sama. Jadi bisa invite orang lain juga untuk menggunakan, karena memang prinsipnya aplikasi ini kan didesain untuk penggunaan secara tim. Begitu. Ya. Oke, mungkin dari saya sampai di situ untuk pembuatan mobile apps dengan Amazon Honeycode. Mungkin langsung dilanjut saja, Mas Fatur, atau bagaimana? Atau mungkin saya kembalikan ke Mbak Gina. Iya, terima kasih Mas Salman. Mungkin kita langsung masuk ke pemateri kedua saja ya, Mas Fatur Yudanto. Pada beliau saya persilakan. Oke. Baik, terima kasih Mbak Gina atas waktunya. Ini suara saya bisa didengar jelas ya?
Ya, dengar. Oke, ini saya share screen terlebih dahulu. Oke, oke, sudah kelihatan ya? Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Nah, untuk di sesi kedua ini kita akan mengeksplor ya, kita sebenarnya belum sampai hands-on atau praktek. Nah, di sini kita akan mengeksplor salah satu layanan Amazon Web Services yang bernama Rekognition. Nah, Rekognition ini apa? Nah, Rekognition ini gampangannya adalah layanan artificial intelligence yang siap pakai. Nah, untuk kasus kita di sini kita akan menggunakan kita akan mencoba memakai kasus face recognition atau pengenalan wajah. Nah, seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke ini ya, sebelum kita masuk ke AWS Recognition, kita akan ya sedikit membahas tentang AI atau artificial intelligence. Oke, mungkin dari teman-teman di sini ada yang bisa mencontohkan itu penerapan AI di sekitar kita itu apa aja sih? Mungkin dari Mas Salman aja. Oke. Halo. Halo. Mas Salman. Ya. Nah, bisa diceritakan Mas penerapan AI, mungkin pengalaman Mas Salman dulu. Oke, mungkin yang paling simpel ya, kemarin juga sudah dibahas, yaitu tentang penerapan asisten. Jadi seperti kita pakai Alexa atau kita pakai Google Assistant atau kita pakai Cortana, Siri dan lainnya itu menurut saya contoh AI yang paling dekat dengan saya. Itu Mas Fatur. Nah, itu contoh penerapan AI atau artificial intelligence. Nah, jadi kayak beberapa service di Alexa atau di Google, nah itu kan dia bisa mengenali suara kita ya. Dia bisa mengenali suara kita, misalnya Alexa ingatkan saya untuk rapat nanti jam 8. Nah, itu seperti itu. Nanti dia bisa mengenali suara kita, terus si Alexa-nya, si artificial intelligence-nya itu bisa bisa memberi kita sebuah umpan balik atau ya dia melakukan perintah sesuai yang kita minta kayak gitu. Nah, itu salah satu contoh penerapan AI atau artificial intelligence di bidang bahasa. Nah, bahasa. Ya, gampangannya gimana sih komputer itu bisa paham apa yang kita ucapkan kayak gitu. Nah, terus yang contoh yang lainnya ini adalah e-tilang. Nah, jadi mungkin di beberapa tol atau mungkin di di beberapa kota itu sudah menerapkan e-tilang kayak gitu. Nah, jadi nanti yang mungkin yang mengendara yang ini ya, yang naik motor nggak pakai helm kayak gitu kan. Yang naik motor nggak pakai helm, nanti ke foto terus platnya terdeteksi, terus nanti dikirimi surat tilang sampai ke rumahnya kayak gitu. Nah, e-tilang ini contoh penerapan AI di bidang computer vision. Nah, computer vision itu apa? Computer vision itu intinya bagaimana komputer itu bisa memproses sebuah gambar. Nah, kayak misalnya ada gambar mobil di sini, dia terdeteksi, misalnya dia nggak pakai nggak pakai sabuk pengaman, nah nanti dikenali oleh komputer secara otomatis, kemudian dikenali juga plat nomornya itu berapa, nah itu dari sebuah gambar, gitu. Nah, yang akan kita coba, yang akan kita eksplorasi di sini, yang AWS Recognition itu
itu nantinya akan kebanyakan di bidang computer vision. Nah, seperti itu. Oke. Nah, terus artificial intelligence itu apa sih sebenarnya? Ya, intinya kalau secara bahasa itu bisa dibilang apa ya? Bisa dibilang sebuah perilaku mesin atau perilaku komputer yang meniru yang bisa meniru perilaku manusia. Jadi artificial intelligence itu adalah perilaku dari mesin yang bisa meniru perilaku manusia. Nah, perilaku manusia itu yang perilaku yang pintar ya, bukan yang sebaliknya. Nah, itu seperti itu. Oke, ini langsung saja. Nah, ini nanti kita akan membahas tentang Amazon Recognition. Nah, intinya seperti itu. Oke. Nah, ini langsung saja kita akan ke Amazon Recognition. Sebentar. Share. Nah, oke. Nah, dari sini, oke, kalau yang ini mungkin teman-teman bisa mengikuti. Nah, kita ke AWS Console terlebih dahulu, ya, seperti yang tadi yang sudah ini ya, nah, yang sudah dicontohkan oleh Mas Salman tadi. Kita ke AWS Management Console, nah seperti itu. Nah, kemudian di bagian pencarian ini kita akan mencari sebuah layanan yang namanya recognition. Nah, tulisannya ya biasa recognition pakai recognition. Nah, Amazon Recognition. Oke, ini layanan tentang kayak pencarian dan analisa gambar. Nah, seperti itu. Oke, terus dari gambar tersebut sebenarnya itu yang bisa dianalisa atau yang bisa dianalisis itu apa aja sih? Nah, ini teman bisa langsung mencoba demonya. Nah, jadi ada beberapa demo di sini. Yang pertama kita akan lihat nih tentang label detection. Oke. Nah, label detection ini apa? Label detection ini itu si recognition ini, nah si recognition itu bisa mengenali objek yang ada di gambar tersebut, kemudian juga menamai objeknya. Nah, seperti contohnya di sini ada orang yang lagi bermain skateboard di sini. Nah, di sini kan ada sebuah kotak, yang menandai bahwa ini terdeteksi sebagai sebuah objek. Nah, terus nama objeknya apa? Nah, nama objeknya ini adalah person atau orang. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada image moderation. Nah, image moderation itu biasa digunakan untuk memfilter konten. Ya, misalnya seperti konten gambar dewasa atau konten gambar yang agak kejam gitu ya, yang melibatkan darah atau apa gitu. Nah, itu nanti di filternya di sini image moderation. Ini nggak perlu dibuka ya. Oke, langsung kita ke bagian selanjutnya. Ini adalah facial analysis. Nah, facial analysis ini adalah menganalisis sebuah wajah. Nah, oke, jadi ini contohnya ada salah satu wajah di sini. Nah, nanti Amazon Recognition itu dia bisa menganalisa beberapa data. Nah, misalnya contohnya jenis kelaminnya, apakah dia laki-laki atau perempuan. Nah, kemudian dia juga bisa menganalisa rentang umurnya. Oke, rentang umurnya ini mungkin sekitar 21 sampai 33. Nah, seperti itu. Terus dia juga bisa menganalisa apakah ini sedang
apakah dia sedang tersenyum, terus apakah dia memakai kacamata, dan yang lainnya. Itu seperti itu. Oke. Terus yang selanjutnya ini ada celebrity recognition, ya. Intinya kayak apa ya? Mengenali orang-orang terkenal, ya seperti itu. Terus di sini ada yang namanya face comparison. Face comparison ini bisa apa ya? Bisa kita bilang sebagai ini, membandingkan antara dua buah wajah. Nah, apakah misalnya wajah si A ini terdeteksi di gambar ini, nah, kayak gitu. Oke. Nah, ini biasanya digunakan untuk apa? Nah, ini face comparison itu bisa kita gunakan bisa kita gunakan untuk presensi berbasis wajah. Nah, gitu ya. Salah satunya ya mungkin kalau apa ya? Kalau misalnya pondok pesantren masing-masing itu ini ya mengadakan pengajian mingguan seperti itu, terus yang mengharuskan santrinya itu absen datang kayak gitu kan. Nah, face comparison ini bisa apa ya? Bisa dimanfaatkan untuk presensi otomatis berbasis wajah. Ini nanti santrinya tinggal setor muka di pintu depan ya, itu ya, setor muka di pintu depan kamera, nanti direkam, oh si Fulan ini sudah hadir kayak gitu. Nah, ini face comparison. Kemudian selanjutnya ini ada yang namanya text in image. Nah, text in image ini adalah si recognition ini dia bisa mengenali sebuah teks. Nah, ini ya. Bisa mengenali teks di sebuah gambar. Nah, seperti ini. Oke, untuk teksnya ini mungkin baru berbahasa Inggris seperti itu. Nah, selain itu, selain bisa mengenali teks, nah, dia juga bisa mengenali ini, bisa mengenali plat nomor. Nah, gitu. Nah, penerapannya ini bisa di mana? Penerapannya ini bisa di ini. Kalau misalnya di pusat perbelanjaan ya seperti itu bisa dimanfaatkan di ini pengenalan plat nomor saat parkir, nah, gitu. Itu bisa diterapkan di situ. Oke. Nah, lalu yang terakhir di sini ada yang namanya ini PPE detection, personal protective equipment. Ini Amazon Recognition itu bisa digunakan untuk ini untuk mendeteksi protective equipment atau apa ya, alat pelindung. Nah, itu alat pelindung. Nah, jadi di sini dia nanti bisa mengenali, nah, ini dia bisa mengenali apakah orang di gambar itu tuh dia apakah sudah memakai masker, nah, seperti itu ya. Apakah sudah memakai masker, apakah sudah memakai ini helm, atau apakah dia sudah memakai ini sarung tangan. Nah, itu seperti itu. Oke. Nah, ini beberapa demo yang tentang ini ya, tentang Amazon Recognition. Nah, selain itu pas di demo ini ya, kita juga bisa memakai gambar yang memakai gambar yang kita punya. Nah, misalkan saya mau upload gambar ya seperti itu. Materi recognition. Nah, ini misalnya saya mau ngupload gambar ini, nah, gitu ya, upload gambar saya gitu. Nah, nanti dia bisa ini langsung mengenali ininya, mengenali wajahnya. Jadi dia sebagai laki-laki benar, terus rentang umurnya itu 21 sampai 33, terus smiling alias ya baru senyum kan. Ini wajahnya dia baru senyum, terus memakai kacamata.
Itu seperti itu. Oke. Nah, oke. Nah, untuk penggunaan Amazon Recognition ini, nah ada beberapa syarat yang mungkin teman-teman harus kuasai, yaitu bahasa pemrograman. Nah, jadi ini agak beda dengan Amazon Honeycode tadi, yang mana kita bisa membuat aplikasi mobile, aplikasi handphone seperti itu ya, membuat aplikasi tanpa kode. Nah, kalau di sini di Amazon Recognition itu dia sayangnya kita harus paham tentang bahasa pemrograman. Nah, itu seperti itu. Oke. Itu seperti itu. Oke. Nah, ini. Oke, nah untuk demonya, nah ini saya akan tunjukkan bagaimana caranya mengakses Amazon atau AWS Recognition di sini agar bisa kita gunakan di kode pemrograman kita. Nah, itu. Oke. Nah, di sini agar kita bisa menggunakan Amazon Recognition. Ini bisa sharing screen nggak ya ini? Sharing screen semuanya. Nggak bisa ya. Harus satu-satu. Oke. Nah, untuk bisa menggunakan ini AWS Recognition, nah itu kita perlu sebuah kode. Nah, kita perlu sebuah kode khusus. Atau kode rahasia itu bisa kita dapatkan di mana? Nah, kita bisa dapatkan di ini halaman Vocairoom-nya. Yang mana ini nanti teman-teman bisa akses via WS Educate. Nah, kemudian di sini teman-teman klik bagian account details di sini. Nah, bagian account details. Di bagian account details di sini nanti kita akan mendapatkan sebuah akses key. Nah, akses key. Nah, terus kemudian akses key ini nantinya kita akan copy paste di kode kita atau kode aplikasi kita. Nah, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kan kode ini ya di AWS saya. Nah, itu dapat kode ini, AWS Access Key ini. Terus kita coba di kode kita. Nah, di sini saya sudah bikin contoh itu ya. Bikin contoh. Jadi ini yang AWS Key ID, kemudian AWS Secret Key-nya, kemudian AWS Session Token-nya yang sudah saya dapatkan di lab Vocairoom tadi. Kemudian di sini juga ada perintah untuk mendeteksi wajah. Kalau mau ayat ngotor Terus ini langsung kita coba jalankan. Oke, bentar. Ini karena pakai kamera, ini saya stop video dulu ya. Oke. Nah, itu seperti itu, Pak. Ini saya coba. Oke. Nah, saat kodenya itu saya jalankan, ini nggak bisa share semua screen ya. Nah, nanti dia itu akan menampilkan sebuah frame, salah satu frame di sini yang kamera ya. Nah, kalau nanti saya tekan spasi,
Nah, seperti itu. Saya tekan spasi. Nah, nanti di bagian ini, nah itu dia menampilkan kayak data mentahnya, itu ya, data mentahnya dari hasil analisis wajah kita. Oke, nah, jadi mungkin di sini kita bisa ini ya, baca-baca ya. Misalnya, nah ini rentang umur, nah ini age range di sini. Ya, oh dia mungkin dari 20 sampai 32, nah, kayak gitu. Age range. Kemudian kita bisa apa lagi ya ini gender. Nah, gendernya dia terdeteksi apa? Nah, gendernya dia terdeteksi sebagai male atau laki-laki, nah, gitu. Terus di sini ada lagi nih, ada kumisnya atau enggak nih di sini? Ada kumisnya enggak? Oh, ternyata enggak ada. Selain itu kita juga bisa kita juga bisa mengenali emosinya. Nah, emosinya ini seperti apa? Apakah dia bingung? Apakah dia calm? Apakah dia sedih? Nah, seperti itu. Oke, nah itu contoh-contohnya. Oke, seperti itu. Oke, mungkin mungkin hanya ini yang bisa saya berikan tentang Amazon Recognition ya, karena untuk penerapan Amazon Recognition ini memang kita perlu syarat ya, syaratnya ya kita harus bisa bahasa pemrograman terlebih dahulu untuk untuk bisa memanfaatkan layanannya seperti itu. Jadi belum ada jalan pintas. Nah, mungkin kalau misalnya mungkin teman-teman yang tertarik belajar bahasa pemrograman ya nanti bisa explore sendiri, atau mungkin ya bisa mengusulkan perlu ada pelatihan untuk bahasa pemrograman, nah ya gitu, mungkin seperti itu. Nah, itu seperti itu. Oke, baik, mungkin hanya ini saja yang bisa saya bagikan tentang AWS Recognition. Oke, sekian dari saya, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sangat ya Mas Fatur Rahman Wiranto atas materinya, juga Mas Salman. Masih bisa untuk diskusi atau gimana Mas? Supaya mungkin ada teman-teman ada yang mau bertanya gitu. Kedua mungkin kita batasi saja ya Mas ya, karena menginjak waktu juga sudah semakin siang, kita harus melaksanakan ibadah sholat. Teman-teman ada yang mau bertanya silakan Mas Soleh tadi. Monggo Mas. Ya. Makasih Ya, Mbak Gina. Kembali ke Mas Salman tadi sebelum ke Mas ngapunten Mas siapa yang tadi? Ya nggak apa-apa. Mas Soleh. Apa perlu di-save dulu ya pengerjaan dari apa tadi? Honeycode tadi sebelum kita, semisal kita mau menutup laptop lah maksudnya. Kita kan, saya ini baru nyampe membuat table 1, 2, belum masuk ke wizard tadi. Nah ini kan ketika kita mau keluar keluar website ini, apa perlu di save dulu atau gimana, atau otomatis menyimpan ini? Oke. Seharusnya itu dia akan menyimpan secara otomatis. Jadi harusnya sudah bisa ini sih, harusnya sudah langsung tersimpan. Mungkin bisa dicek di ini, diklik di bagian logo honeycode-nya yang tadi di pojok kiri atas. Nah, itu nanti
sudah ada ini kan, sudah ada name. Oh iya ya sudah ada. Ya, sudah ada kan. Nah, itu kalau Last sudah ada berarti dia ya. sudah ke save. Oke, Dan harusnya ada tulisan last activity-nya juga walaupun sampai tanggal ya di situ cuman. Oke, last activity terus kreator tim access G. Ya, betul. G. Udah aman, Mas Saleh? Ya, terus untuk yang materi kedua tadi kan bahasa pemrograman itu kan cukup rumit, G. Maksudnya saya tanya dari forum ini apa nanti ada tindak lanjut terkait dengan bahasa pemrograman itu, atau mungkin ini bisa kami usulkan untuk Program webinar workshop di pesantren bisa, Mas. Oh gitu, oke. Undang. Ya. Kalau yang bentuk program ini kan sebenarnya untuk orang-orang yang interest kalau informatika seperti itu kan jadi nggak asing ya Mas Faturrahman ya. Jadi mungkin nanti bisa diselaraskan dengan teman-teman santri, teacher dan para master kalau yang ingin mengadakan workshop di pesantrennya ya monggo nanti kita datangkan orang-orang hebat untuk lebih mengerti kiranya seperti itu. Gitu Mas Faturrahman. Oke, makasih Mas. Iya, Mbak, bisa seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Teman-teman, sebelum kita close. Boleh? Siapa? Nampaknya sudah pada mengerti nih Mas Faturrahman dan Mas Salman. Apa ngerti atau bingung saya juga nggak tahu. Tapi kalau semisalnya ada yang kurang mengerti atau di luar daripada Zoom ini silahkan untuk di chat pribadi saya. Nanti saya sampaikan kepada Mas Salman dan Mas Faturrahman, bisa juga untuk mungkin menghubungi langsung begitu. Kiranya boleh Mas Faturrahman? Bisa sih. Ya. Kalau saya ya. sendiri bisa. Ya, nanti bisa via Mas Zainal ya, atau langsung ke Mas Salman ya, nanti bebas. Seperti itu. Oke, siap. Suwun sangat ya Mas Faturrahman, Mas Salman. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan. Oke teman-teman, para teacher, master, dan juga para santri. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih banyak kepada para pemimpin lembaga RMI, AWS, dan Sagasitas Indonesia, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus untuk kompetisi nanti ya. Kompetisi santri 4.0 yang teman-teman akan menggagas proposal untuk bisa ikut kompetisi tersebut. Salam hangat dari kami segenap pengurus pusat keluarga RMI PBNU mengucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya boleh di grup saja ya, teman-teman santri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau mau ngubungi Mas Salman lewat mana, Bu? Atau Mas Faturrahman? Ya, Mas Salman dan Mas Faturrahman boleh nanti saya mintakan nomornya untuk sementara. Teman-teman chat di grup ada Mas Zainal ya. Kita koordinasi di sana di grup dulu ya. Oke. Karena beliau satu Sagasitas Indonesia. Oke, kita close ya. Leave all, teman-teman. Oke, sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.